malam ini Pak Mujib? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Walaupun agak sedikit riang, tapi insya Allah tetap semangat mengikuti sesi coaching hari ini. Oke, baik. Semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat, diberikan nikmat sempat, iman sehat dan syukur, ya Pak. Baik Pak Mujib, pada pertemuan ini kira-kira di sini saya Pak. Kok balik ribet lagi. Jadi tujuan pertemuan hari ini Pak Mujib, kita akan menggunakan alur tirta ya Pak ya. Baik, saya mulai baik alur tirtanya. Baik, terima kasih Pak Mujib. Pak Mujib, kelihatannya Pak Mujib hari ini dari ekspresi meskipun tadi bilang baik-baik saja, sepertinya ekspresinya kurang baik. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ada ya sedikit hal-hal yang mengganggu lah biasa ya, terutama berkaitan dengan anak-anak di kelas. Oh iya. Baik, tentang anak-anak di kelas ya Pak. Kira-kira apa ya yang membuat Pak itu kok menjadi seperti itu dengan anak-anak? Mungkin Pak Mujib bisa bercerita. Ya, jadi saya merasa semakin kesini itu anak-anak memang dalam tanda kutip susah sekali untuk dikendalikan Bu ya, terutama ketika mengikuti pembelajaran kelas, kemudian ya mereka di sekolah, terutama anak-anak yang kelasnya jenjang lebih tinggi itu kelas 4, 5, 6, mereka itu kan sudah mulai apa ya, dalam tanda kutip berani lah ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru, ini tidak saya sendiri Bu ya, guru juga yang merasakan kalau mereka dinasihati itu ya membantah lah kasarnya seperti itu, sehingga itu membuat ini para Bapak Ibu guru merasa gusar, tidak hanya saya sendiri ya, gusar, dan itu mempengaruhi mood kami ketika kami mengajar di kelas. Begitu Bu Nikmah kira-kira. Baik. Jadi keadaan siswa yang mulai suka membantah itu bisa mengurangi moodnya Pak Mujib, bahkan Bapak Ibu guru yang lainnya begitu ya Pak ya. Baik, dari hal tersebut ya Pak Mujib ya. Jadi yang membuat Pak Mujib itu perkembangan anaknya itu gitu Pak. Terus dari hal tersebut kira-kira bagaimana Pak Mujib untuk mengatasi hal tersebut yang Pak Mujib bisa lakukan untuk menghilangkan rasa itu dan untuk mengurangi rasa itu apa ya kira-kira? Ya, jadi memang kami Bapak Ibu guru bingung juga ya dalam tanda kutip. Kami juga banyak ngobrol. Kasarnya ini anak-anak diapakan ini biar bisa tertib ini. Ketika dikasih hukuman itu juga sepertinya tidak begitu membuat jera ya, karena memang kami para guru tidak bisa memberikan hukuman-hukuman secara fisik karena memang itu dilarang. Banyak juga hal-hal yang kami rencanakan ya, tapi memang belum kita laksanakan ya. Jadi sementara ya kita masih mencari tahu lah kira-kira ini apa ini yang baik untuk anak-anak. Begitu ya Pak ya. Oke. Tadi kalau Pak Mujib dari dalam dilema gitu ya, lihat anak-anak itu seperti itu, maksudnya tingkahnya yang mulai seperti itu, kemudian di sisi lain kita Pak Mujib tidak bisa memberikan hukuman yang secara fisik gitu ya Pak ya. Terus kalau kira-kira ya, dari kalau dengan secara fisik tadi tidak bisa, apakah ada hal yang kira-kira bisa menjadi solusi Pak Mujib sehingga untuk mengurangi kegagalannya Pak Mujib itu?
Ya, dari beberapa obrolan yang kami lakukan, memang semakin ke sini saya secara pribadi berusaha melihat permasalahan ini dari sudut pandang siswa sendiri, Bu ya. Jadi Ya. kira-kira anak-anak itu kenapa dari sudut pandang anaknya itu? Mungkin dari situ nanti bisa saya gali, kemudian keinginan-keinginan anak itu di dalam kelas seperti apa nanti bisa kita fasilitasi yang berkaitan dengan pembelajaran terutama. Mungkin seperti itu Bu pikiran saya. Oh iya ya, jadi setengahnya di situ akan memfasilitasi dan memberikan sehingga anak-anak itu lebih ke kegiatan yang bagaimana Pak Wajib tadi? Yang ke positif gitu Pak? Tentunya ke arah yang positif Bu ya. Karena kalau saya ingat-ingat lagi ya, terutama saya secara pribadi ketika menyampaikan materi, ketika saya menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif, ya media-media pembelajaran yang relate dengan kehidupan mereka, itu mereka sebenarnya juga bisa fokus, mereka sebenarnya juga tertarik untuk menyimak dan memperhatikan. Jadi mungkin kita atau saya secara pribadi harus lebih banyak menggali lagi untuk menarik perhatian anak-anak dalam pembelajaran itu bisa menggunakan media-media yang sifatnya digital, mungkin dengan video, mungkin dengan laptop, mungkin dengan proyektor dan lain sebagainya. Itu yang saya sekarang. Oh iya, jadi intinya Pak Sip akan memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih inovatif, yang mana di situ akan mengalihkan agar anak-anak itu melakukan hal yang lebih bermanfaat dan lebih ke hal yang positif begitu ya Pak. Terus Benar ini sekali, Bu. dari masalahnya Pak Mujib itu kalau saya buat level ya dari 1 sampai 10 itu kira-kira itu ada di level berapa Pak Mujib? Untuk sementara ini saya pikir kondisinya sudah menginjak angka 6 turun ke 5 Bu ya. Segera kita atasi ya bisa semakin merosot ke 4 dan lebih turun lagi. Gitu ya Pak Mujib. Jadi masih di posisi 5 sampai 6 dan kira-kira di situ posisi yang berapa yang kira-kira Pak Mujib harapkan? Ya, yang saya harapkan gitu. Dari kondisi itu ya seharusnya bisa di angka 9 Bu ya. Mengingat beberapa kali ketika saya menggunakan media pembelajaran yang menarik, mereka 90% bisa fokus mengikuti pembelajaran. Oh, jadi di situ waktu dari sekarang dalam di kondisi angka 5 itu Pak Musib mengharapkan di angka 9 gitu ya Pak, di level ke 9. Baik, dari benar, Bu, benar. Dari harapan Pak itu apa ya yang kiranya bisa Pak Mujib laksanakan agar harapan itu terwujud ya Pak ya? Ya, jadi pertama tentu saya mau yang saya lakukan mengidentifikasi ya apa yang menyebabkan mereka dalam tanda kutip gagal fokus ya, ketika pembelajaran, kemudian apa yang menyebabkan mereka itu kemudian tidak bisa kita kontrol, dan apa yang menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip melanggar keyakinan kita. Nanti setelah kita identifikasi dan pandang kami Bapak Ibu guru maupun nanti dari sudut pandang anak-anak, kita bisa mencari solusinya itu ya. Solusi kira-kira kalau di kelas itu
maunya anak-anak bagaimana, kalau di lingkungan sekolah itu nanti anak-anak kira-kira bagaimana bisa dan saling menghargai. Ya, setelah itu ya kemudian baru kita rencanakan aksinya, baik itu bersama dengan Bapak Ibu guru, bisa komunikasi dengan para wali murid untuk mendukung upaya-upaya yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Baik, dari yang upaya-upaya mau Pak Mujib laksanakan itu, kira-kira yang upaya mana yang kira-kira ini mungkin untuk dilaksanakan Pak Mujib? Yang dari tadi ada dengan kolaborasi dengan guru, dengan wali murid, itu yang upaya yang real yang bisa dilaksanakan itu kira-kira yang mana ya Pak ya? Mungkin untuk yang dalam waktu dekat ini yang bisa kita lakukan tentunya dengan Bapak Ibu guru terlebih dahulu ya Bu. Baru nanti ketika upaya lakukan Bapak Ibu guru efektif, baru nanti kita akan melibatkan orang tua dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, jadi yang itu bersama dengan Bapak Ibu guru. Kira-kira jika tentunya kan itu ya, jika caranya Pak Mujib yang mau Pak Mujib coba itu, kalau misalnya tentunya ada kendala ya Pak ya, kalau misalnya itu belum berhasil, kira-kira apa kiranya yang bisa agar Pak Mujib bisa dari tadi kondisi anak yang level 5 menjadi ke 9 itu dengan cara yang tadi yang kiranya masih belum berhasil, masih ada kendala. Kemudian solusi apa kira-kira kalau ada kendala itu? Ya, jadi memang apa yang kami rencanakan kan memang belum kami laksanakan Bu ya. Tapi kami menyadari bahwa kendala itu pasti ada, dan oleh karena itu kami juga harus menyiapkan langkah-langkah antisipatif ya. Nanti kalau misalkan ketika kita sama Bapak Ibu guru upaya-upaya berkaitan dengan media-media pembelajaran, berkaitan dengan mengingatkan lagi keyakinan kelas kita dengan anak-anak. Nanti kalau misalkan berpengaruh dan dalam tanda kutip memfokuskan pada anak-anak yang masih belum bisa fokus. Ya, kalau yang lain sudah bisa fokus, jadi kami perkecil ya sudut pandangnya, anak-anak yang masih belum bisa fokus nanti akan kita bimbing secara individu, dan itu bisa kita melibatkan orang tua. Jadi biasanya kalau anak sudah dilibatkan orang tuanya itu pasti memiliki efek psikologis tersendiri lah ya bagi anak. Walaupun nantinya kami tentunya dalam tanda kutip tidak akan kemudian memarahi mereka. Paling enggak kalau orang tuanya didatangkan itu mereka biasanya memiliki efek jera lah, agar kemudian bisa fokus dan tertib ketika belajar di kelas maupun bergaul di lingkungan sekolah. Kurang lebih seperti itu bentuk rencana dan langkah antisipatifnya. Oh begitu, jadi dari langkah antisipatifnya dengan tetap dengan kegiatan kolaborasi tadi ya Pak Mujib ya. Dan tentunya Pak Mujib dari rencana yang Pak Mujib laksanakan tadi, kemudian jika ada kendala tadi Pak Mujib sudah menyebutkan solusinya seperti tadi, dan misalnya Pak Mujib, jika dari solusi itu juga masih belum bisa seperti nanti akan menghasilkan seperti jenengan harapkan. Kira-kira ada solusi lainnya yang bagaimana Pak Mujib? Apakah ada Pak Mujib? Ya, kalau memang sudah mentok dari kalangan kita sendiri, dari para guru dan orang tua sudah tidak bisa tidak bisa handle anak-anak dalam anak-anak yang tertentu itu,
ya terpaksa nanti kita akan melibatkan pihak dari luar. Misalkan nanti kita mau panggil psikolog, atau nanti kita pelatihan khusus bagi Bapak Ibu untuk bagaimana menangani anak-anak. Ini kan kategorinya anak-anak berkebutuhan khusus ya, karena mungkin memang harus kita identifikasi kebutuhan dasarnya apa yang jadi harus melibatkan pihak itu mungkin. Ya. Jadi kira-kira dari semua tadi Pak Mujib ada solusi dan ada solusi satu dan solusi yang lainnya. Mungkin ada yang sebagai solusi bersama kegiatan pembelajaran inovatif sendiri itu Pak Mujib, yang tadi Pak Mujib menyebutkannya itu agar bisa mencapai level 9 itu yang realnya yang seperti apa Pak Mujib, kegiatan pembelajaran inovatifnya tadi? Ya, jadi saya merasa anak-anak itu sebenarnya bisa mencapai 9 dalam pelaksanaan pembelajaran, dalam hal ketertiban dan keaktifan itu. Jadi saya gambarkan ketika kita atau khususnya saya menggunakan media pembelajaran yang inovatif, menggunakan media pembelajaran yang menarik, mereka semuanya bisa fokus walaupun tingkat atau level fokus mereka tidak stabil ya, tidak stabil selama pembelajaran, walaupun masih ada beberapa bagian di mereka kemudian masih teralih fokusnya dengan teman, tapi paling tidak 70% mereka sudah bisa fokus ketika mengikuti pembelajaran dengan saya menggunakan media pembelajaran yang inovatif tadi. Oh iya Pak Mujib, jadi itu dengan menggunakan pelajaran inovatif yang seperti tadi itu sudah bisa meningkatkan, meskipun dalam mencapai prosesnya ke level 9 itu masih tentu masih butuh waktu, begitu nggak Pak? Baik Pak Mujib. Belum stabil. Iya. Baik Pak Mujib, dari yang tadi kan Pak Mujib sudah mempunyai solusi, kemudian solusi satu dan solusi kedua, dan solusi yang terakhir tadi dengan anak yang berkebutuhan khusus tadi dengan akan bekerja sama dengan pihak dari luar, begitu nggak Pak? Contohnya kira-kira apa contoh nyatanya ketika misalnya dari solusi pertama hambatan tadi dilalui, kemudian yang jenengan punya solusi cadangan tadi, itu tadi Pak Mujib sudah menyebutkannya untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Mungkin saya kegiatan konkretnya itu kira-kira apa ya Pak dari bayangan? Ya, jadi kebetulan saya sendiri sebagai guru PAI, guru agama, itu dalam kesehariannya, dalam materi-materi yang saya sampaikan, itu kan kebetulan banyak materi-materi prakteknya itu ya. Jadi misalkan ada materi sholat, ada materi wudhu, ada materi zakat, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa menjadi peluang bagi saya untuk berkolaborasi dengan pihak luar, mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh anak-anak. Misalkan kalau misalkan materinya sedekah, ya mungkin kita bisa ke panti asuhan, atau kalau tidak jauh-jauh ya sekitar sekolah bisa kita membagikan sembako ke orang-orang yang kurang mampu di lingkungan sekolah. Itu nanti pastinya akan menarik bagi anak-anak ya. Kalau anak-anak diajak keluar dari kelas itu kan biasanya merasa seru dan merasa tertarik, jadi mereka tidak bosan hanya di kelas saja. Mungkin seperti itu gambarannya. Iya Pak Mujib, jadi rencananya Pak Mujib dari untuk mencapai level 9 itu sudah sangat gamblang ya, dari tadi ya, dari raket tadi yang tentang
berkolaborasi dengan pihak ketiga tadi tentunya ya sesuai dengan yang Pak Mujib katakan, pembelajaran inovatifnya tadi, kemudian dengan pihak ketiga yang membuat anak-anak menjadi lebih senang dengan kegiatan itu ya Pak ya. Baik Pak, dari yang sudah Pak Mujib rencanakan tadi, itu kira-kira kegiatan tersebut akan Pak Mujib laksanakan kapan Pak? Jadi untuk yang solusi pertama tadi ya pastinya akan lebih sering kita laksanakan setiap harinya ya, terutama saya sendiri sebagai guru ketika mengajar saya akan mengusahakan menggunakan media-media pembelajaran yang membuat mereka bisa tertarik menyimak. Untuk kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua ataupun kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan keluar dari lingkungan sekolah nanti tentunya harus melaksanakan rapat terlebih dahulu baik itu dengan Bapak Ibu guru maupun dengan pihak-pihak yang nantinya akan kita berikan sumbangan atau zakat. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, oke. Jadi dalam waktu dekat ini kira-kira itu Pak Mujib mempunyai jadwal begitu yang bisa untuk melaksanakan kegiatan tersebut seperti contohnya tadi kegiatan berbagi itu ya Pak ya? Ya baik. Kalau untuk penggunaan media hari Bu ya, karena saya guru agama itu memiliki kelas setiap hari, jadi saya bisa menggunakan media yang inovatif dan bisa menarik perhatian. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kaitan dengan masyarakat itu biasanya nanti dilaksanakan setiap seminggu sekali. Jadi dari Jumat anak-anak itu biasanya dari bansos, kemudian nanti ketika bansos sudah dikumpulkan, nanti kita salurkan baik itu ke masyarakat kita, atau kalau memang jumlahnya tidak terlalu banyak, biasanya kita salurkan ke anak-anak yang kurang mampu di sekolah sendiri. Jadwalnya biar Oke, ya seperti itu ya Pak. Jadi itu kegiatan tersebut mempunyai jangka yang bagaimana Pak? Jangkanya itu termasuk jangka pendek atau jangka panjang begitu Pak? Untuk jangka pendeknya tentunya yang setiap hari itu Bu. Ya, penggunaan media pembelajaran setiap harinya itu hanya langkah konkret yang paling dekat yang bisa saya laksanakan. Untuk yang kegiatan-kegiatan yang tempo waktunya lebih lama, nanti membutuhkan perencanaan lebih matang lagi. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oh, gitu Pak Mujib sudah menyebutkan semuanya ya. Jadi dari masalahnya tadi ya, kemudian Pak Mujib sudah menyebutkan tentunya rencana, solusi, dan rencana pelaksanaannya. Tentunya Pak Mujib juga punya gambaran keberhasilan dari rencana yang Pak Mujib laksanakan itu. Kira-kira gimana Pak Mujib seandainya itu keberhasilan itu akan memberikan dampak yang bagaimana? Mohon maaf, agak putus-putus, bisa diulangi? Iya Pak, memang itu Pak Mujib ya. Dari yang sudah Pak Mujib rencanakan tadi dengan program-program tadi, dengan rencana kegiatan jangka pendek dan jangka panjangnya ya Pak ya. Tentunya itu kan Pak Mujib juga punya gambaran ukuran keberhasilannya itu loh Pak. Seperti apa? Ya. Baik. Jadi kalau nantinya menilai bagaimana upaya-upaya kami ini sudah berhasil atau belum, jadi nanti indikatornya bisa kami lihat di keseharian anak-anak Bu ya. Kalau saya sendiri sebagai guru PAI tentunya nanti saya harapkan atau gambaran keberhasilannya pasti anak-anak lebih fokus ketika mengikuti pelajaran,
tidak mudah ke-trigger, tidak mudah apa ya namanya, ketika mengikuti pelajaran di kelas, bergaul di lingkungan sekolah, kita akan lebih memiliki empati ataupun sopan santun, baik itu terhadap teman-teman mereka juga dengan Bapak Ibu guru. Karena apa? Karena ketika kegiatan-kegiatan itu bisa memberikan pengalaman nyata kepada anak-anak, tentunya itu akan lebih berdampak pada psikologis mereka, yang mana nantinya ketika mereka bersosialisasi baik kelas maupun di lingkungan sekolah, itu nantinya akan lebih baik dan lebih positif lagi. Itu ukuran keberhasilan yang saya jadikan sebagai indikator. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, jadi itu Pak Mujib juga sudah mempunyai bayangan ukuran keberhasilan dari masalahnya tadi ya Pak. Dan itu Pak Mujib, dari tadi Pak Mujib kan menyebutkan agar mereka itu tidak mudah ke trigger gitu ya Pak ya. Dan kira-kira upaya apa yang untuk agar bisa itu mencegah suatu hal yang tidak kita inginkan gitu Pak. Iya benar. Iya Bu. Mohon maaf bisa diulang. Putus-putus lagi Pak. Gitu Pak Mujib. Tadi kan Pak Mujib kan sudah menyebutkan hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilannya tadi. Dan tadi di situ agar anak itu tidak mudah ke-trigger, agar anak itu menjadi lebih fokus, tertarik pada kegiatan pembelajaran. Nah dari situ bagaimana Pak untuk mencegah dari agar anak-anak itu tidak mudah ke-trigger dari hal yang menjadikan mereka itu tidak fokus ke kegiatan gitu Pak. Mungkin ada hal yang bisa itu ya Pak ya. Ya, jadi memang kadang-kadang mereka teralihkan fokusnya itu kan karena memang ada hal yang lebih menarik dari apa yang seharusnya mereka perhatikan. Ketika seharusnya mereka memperhatikan pelajaran, tapi kemudian jika kita menyampaikannya dengan biasa saja, tidak menarik, itu nanti pasti mereka akan mudah teralihkan fokusnya dengan temannya yang biasanya juga mengajak bermain. Ya. Oleh karena itu, yang bisa saya lakukan tentunya meminimalisir efek-efek tersebut, ya agar temannya juga tidak mempengaruhi dia, maka temannya juga harus tertarik dengan materi yang kita sampaikan, sehingga nanti kalau semuanya tertarik, pasti tidak akan yang saling mengganggu atau saling mengalihkan fokusnya. Kurang lebih seperti itu. Oh iya Pak Mujib, jadi Pak Mujib juga sudah punya solusi agar anak-anak itu tidak mudah ke-trigger. Jadi salah satunya yaitu membuat temannya itu juga menjadi tertarik pada kegiatan tersebut. Begitu ya Pak? Baik Pak Mujib, dari hal tersebut ya, jenengan sudah mencoba, sudah dari dengan kegalauan itu jenengan tadi sudah timbul ide untuk melaksanakan kegiatan dan semua yang kolaborasi dan usaha-usaha yang dilakukan. Dari situ, dari kegiatan itu siapa Pak Mujib yang kiranya memberikan dukungan yang lebih kepada jenengan itu, yang bisa mendukung untuk kegiatan yang ingin jenengan rencanakan tadi? Baik Bu, jadi untuk mendapatkan konsistensi dari anak-anak itu sendiri memang kita tidak bisa melakukannya sendiri Bu ya. Terutama saya sebagai guru kelas yang biasanya hanya dalam 1 minggu itu 1 kali masuk kelas. Jadi tentunya kita guru PAI. Tentunya kita membutuhkan bantuan dari rekan-rekan guru yang juga harus memiliki ide, gagasan maupun inovasi untuk bisa menarik perhatian siswa dalam melaksanakan pembelajaran kelas. Sehingga nantinya ketika
Bapak Ibu guru kelas terutama yang setiap hari menemani mereka belajar di kelas itu sudah berjalan, bisa menarik perhatian mereka, mereka fokus. Tentunya saya sebagai guru PAI juga akan lebih mudah untuk mencapai target-target saya ketika di kelas. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oh, baik. Jadi tentunya Pak Mujib kan dengan bekerja sama, dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru kelas ya Pak ya, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk membuat anak menjadi belajar lebih fokus dan memberikan keinovasian dalam pembelajaran. Oke Pak Mujib, di situ selain guru kelasnya, kira-kira siapa lagi yang bisa Pak Mujib ajak, kemungkinan yang mungkin lebih kemungkinan besar untuk agar mencapai seperti harapan Pak Mujib yang level 9 tadi? Ya, jadi kalau di sekolah tentunya kita dengan Bapak Ibu guru ya, tapi kalau di luar sekolah tentunya kita harus berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan pemahaman kepada orang tua, bagaimana memperlakukan anak-anak mereka ketika mereka di rumah, sehingga ketika terjadi sinkronisasi antara di rumah dan di sekolah, pendidikannya sama-sama bagus, nanti tentunya akan mudah merubah perilaku anak, baik itu di rumah maupun di sekolah. Karena apa, Bu? Kadang kita sendiri sebagai guru itu di sekolah sudah sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ketika orang tuanya tidak memperdulikan anaknya, orang tuanya abai, atau bahkan orang tuanya menyalahkan guru, maka apa yang dilakukan guru di sekolah itu berdampak pada anak. Ya tentunya anak-anak akan lebih mengikuti orang tuanya daripada gurunya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oh, mungkin Pak Mujib. Jadi tentunya tadi Pak Mujib sudah menyebutkan siapa yang akan Pak Mujib ajak bekerja sama, diantaranya yaitu guru kelasnya, karena Pak Mujib di sini sebagai guru PAI yang tentunya tidak bisa setiap hari menemani dalam kelas gitu. Dan tadi juga menyebutkan bersama dengan ortunya sebagai kontrol di rumah begitu Pak gitu. Iya, itu Pak Mujib. Dari hal tersebut tentunya Pak Mujib berarti ini sudah punya gambaran untuk agar tidak seperti yang di level 5 tadi ya Pak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya tadi. Itu Pak Mujib untuk kegiatan coaching kita hari ini. Saya rasa Pak Mujib sudah bisa, saya sudah bisa melihat gambaran dari pergaulannya Pak Mujib tadi. Dari ini Pak Mujib, dari kegiatan yang kita lakukan selama hampir 30 menit ini ya Pak ya. Apa yang Pak Mujib rasakan setelah kita berbicara seperti ini? Alhamdulillah lebih plong Bu ya, lebih plong juga lebih tata apa yang nanti akan saya lakukan, lebih memiliki gambaran-gambaran terkait tindakan-tindakan realistis yang bisa saya segera laksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya di sini. Lebih seperti itu. Pak Mujib. Jadi semoga semua yang Pak Mujib tadi rencanakan dari solusi dan rencana itu bisa terlaksana dengan baik, dan nantinya saya juga ingin mendengarkan kabar dan suasana hati Pak Mujib yang lebih baik lagi setelah melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Mujib atas waktunya, selamat merencanakan, selamat melaksanakan dari rencana yang dilaksanakan. Baik, bisa kita ketemu. Assalamualaikum Pak Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 2 menit Pak. Iya Pak, lebihan atau gimana Pak Mujib? Apa? Kelebihan enggak tadi saya waktunya?
36 atau 34 nonton. Wah, Tapi ini kelebihan kan Pak ya. di yang rekam Bu Ika toh. Jangan Oh ngerekam iya, boten. saya nggak bisa ngerekam nih keluar terus. Saya coba rekam kok apa itu malah tadi sinyalnya malah terhambat seperti itu. Akhirnya nggak ngerekam. Baik, tadi Pak Mujib yang sudah saya lakukan tadi kira-kira gimana Pak? Dari alur ceritanya ini jadi jenengan bisa lebih pas. Yang saya lakukan Nah, itu Pak, alur cerita saya ini ada yang kekurangan atau yang gimana Pak? Itu berkaitan dengan refleksi nanti toh Bung ya, berarti. Iya, Saya ini kan memberi umpan terkait alur yang jenengan terapkan di proses ini ngoten nggih. Iya. Nanti aja. Atau sekarang jenengan langsung praktik di itu aja ya. Jenengan langsung praktik aja sekarang ya. Nggih, saya izin dulu mau ambil minum, Bu. Bentar nggih. Nggih, Pak. Monggo Pak Musib. Langsung saya sebentar saya rekam dulu ya. Ya, rekamnya pakai apa Pak Musib? Langsung pakai seperti yang diketikkan Bu siapa tadi? Bu Sarti itu apa tadi? ALT Windows plus R. Oh, pakai R itu toh. Oh, pakai ALT Windows R. Saya tadi juga pakai itu, tapi kok sinyal saya malah nggak bagus Pak. Jadi keluar. Ngoten ya. Nggak coba kamu coba aja, monggo. Nanti tak coba lagi aja. Yes. Monggo Pak. Nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya terdengar dengan baik, Bu? Iya Pak, terdengar dengan baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan saya Abdullah Mujib. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pelatihan atau praktek coaching dengan Ibu Raudatul Nikmah. Saya sendiri sebagai coach, Ibu Raudatul Nikmah sebagai coaching. Baik Bu Nikmah, nanti kita ngobrol nanti saja ya, sehingga Bu Nikmah bisa lebih rileks, lebih leluasa menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang Ibu Nikmah hadapi. Jadi sebelum Bu Nikmah menceritakan permasalahannya, Bu, jadi saya ingin menginformasikan bahwa nanti pelaksanaan proses coding ini saya menggunakan alur data yang dimana kita harapkan nanti bisa mendapatkan solusi yang muncul dari pemikiran dan perasaan Bu Nikmah sendiri. Jadi nanti kita usahakan gali permasalahannya, kita diskusikan bersama sehingga nantinya Bu Nikmah bisa menemukan solusi yang relevan untuk Bu Nikmah
kerjakan dan melaksanakan. Begitu nggih Bu Nima? Nggih Pak, nggih Pak Mujib. Baik, jadi Bu Nima bisa mulai menceritakan permasalahan yang ingin Bu Nima diskusikan dengan saya. Monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Mujib sudah meluangkan waktu untuk saya bisa bertemu jenengan untuk bisa menuangkan rasa keluh kesah saya, Pak. Ya. Sebenarnya gini Pak Baik, Mujib. siap Bu. Beberapa hari ini tuh saya itu merasa lelah, Pak. Lelah dengan gitu Bu ya. berbagai pekerjaan saya yang berbarengan dan terkesan saya itu, jadi saya membuat saya itu menjadi rasanya itu tidak bisa begitu fokus gitu Pak Mujib, tidak bisa fokus dan sehingga pekerjaan saya itu tidak bisa melaksanakan yang saya laksanakan tugas-tugas saya itu secara maksimal. Saya hanya sepertinya saya mengejar target selesai begitu. Itu yang menjadi kegalauan saya Pak Mujib. Akhirnya di fisik saya itu saya menjadi rasanya pusing dan terbebani gitu Pak. Itu Pak Mujib yang saya rasakan. Jadi sebenarnya apa sih Bu pekerjaan-pekerjaan yang biasanya Ibu lakukan kalau memang di sekolah itu biasanya memang seorang guru tidak hanya mengajar begitu Bu ya? Nggih Pak Mujib. Jadi ya ini apa suara saya terdengar Pak? Nggih. Jadi ini Pak Mujib nggih. Oke, sudah terdengar. Saya itu di sekolah itu selain saya mengajar sebagai seorang guru, saya juga mempunyai tugas sebagai seorang operator BOS dan kemudian di sini dalam sekarang kan masa pilkada Pak guys, itu saya juga mendapatkan kepercayaan untuk menjadi panitia pemungutan suara di desa saya. Dan ini saat ini itu saya saatnya ini di sini saya pekerjaan semua itu dalam deadline yang bareng-bareng dan juga ini dalam kepengurusan pramuka itu ada kegiatan dalam minggu depan ini kegiatan jambore untuk tingkat SD Pak. Dan tentunya semua itu harus ikut serta Pak. Dan itu membuat benar-benar saya itu membuat rasanya itu pusing. Saya itu merasa galau, saya merasa bagaimana tuh saya bisa ngerjakannya itu yang mana. Akhirnya saya itu asal berangkat, asal gini, tapi saya tidak bisa datang dengan hati dan tidak merasa lega, itu yang saya rasakan Pak. Jadi itu yang jadi semua pekerjaan yang bareng-bareng gitu Pak. Oke, jadi banyak pekerjaan yang bersamaan Bu ya, sehingga itu sangat menguras energi dan waktu jenengan. Oke. Sebelum kita lanjut menguraikannya, jadi tujuan Ibu mengadakan coaching dengan saya itu nantinya apa Bu berkaitan dengan permasalahan jenengan ini? Ya, apa yang itu jenengan Pak Mujib. Ya, dari kegiatan coaching ini saya harapkan tuh saya itu dengan bercerita jenengan, saya dengan kondisi bisa menuangkan rasa yang saya galaukan sekarang itu, nantinya saya dapat mempunyai ide-ide baru sehingga saya itu bisa terlepas dari rasa galau dan pusing dengan pekerjaan yang bersamaan ini Pak. Itu Pak Mujib. Baik, jadi sebenarnya Anda berkaitan dengan hal-hal yang jenengan kerjakan kayak gitu di sekolah, ada juga dari apa tadi Bu, KPPS panitia pemungutan suara desa. Tuh, kemudian juga sekarang kegiatan di kepramukaan ada kegiatan jambore ranting yang insya Allah dilaksanakan minggu depan dan ini persiapan yang kiranya
harus ikut serta dalam menyiapkan agar kegiatan jamborenya itu bisa terlaksana dengan baik gitu Pak. Itu Pak Mujib. Dan saya juga, jadi nah di situ kegiatan-kegiatan yang berbarengan, kegiatan-kegiatan yang memiliki deadline yang bersamaan itu kemudian menjadi sebuah permasalahan buat nonton ya. Kemudian saya ingin menanyakan dari skala 1 sampai 10 ini berapa Anda menilai kondisi yang sedang Anda hadapi sekarang ini Bu? Sebagaimana bagaimana buruknya kondisi tersebut? Baik Pak Mujib, yang kondisi yang saya rasakan levelnya itu sekarang itu saya ada di level 6 Pak. Yang tidak seperti biasanya. Saya ada di level 6 di mana rasa semangat saya, rasa bertahannya saya itu mengalami penurunan Pak di situ. Dan di situ dan saya itu ingin berharap lagi saya ada di 9 itu Pak. Oke, Pak Mujib. Baik, jadi Anda kondisi Anda ini itu berada di level 6 oke. Kemudian Anda ingin mengangkat kondisi level ke 9. Kira-kira gambarannya seperti apa Bu level 9 jenengan inginkan itu? Itu Pak, level 9 itu ya gini Pak, seperti yang saya itu biasanya bisa melaksanakan kegiatan itu dalam waktu yang samaan tidak apa-apa, tapi saya itu ingin kembali bisa mengerjakannya itu dengan tetap dengan posisi saya itu tenang, saya bisa menyelesaikan semuanya tanpa saya itu merasakan rasa galau dan merasakan pusing-pusing seperti itu dan merasa yang pasti merasa beban gitu Pak. Jadi saya ingin menjadi ringan gitu Pak Mujib. Dan yang saya rasakan itu dan di posisi sekarang yang 6 itu saya merasa saya ada rasa beban dan merasa sehingga dari beban itu pada fisik saya itu saya menjadi pusing. Dan saya harapkan saya itu meskipun banyak pekerjaan, saya tetap bisa dengan melaksanakan santai, sehingga dengan saya logis saya itu saya juga akhirnya saya tidak ada keluhan rasa pusing seperti itu. Dan yang saya rasakan itu rasa pusing itu mungkin karena kegagalan psikologinya saya sehingga berakibat pada fisik saya gitu Pak Mujib. Sudah sampai ngefek ke fisik juga berarti ini. Ya, karena itu Pak dari psikologi ya itulah Pak. Ketika saya itu setiap mengalami suatu hal itu ketika saya bawa ke hati maksudnya di psikologinya saya pasti nanti akan berakibat pada kondisi fisik saya gitu Pak Musib yang sudah saya rasakan. Jadi saya itu sudah berusaha tenang mengatur pikiran saya sesantai mungkin bagaimana saya itu agar saya itu tidak sehingga di fisik saya itu tidak mempengaruhi karena apa ketika fisik itu ikut serta terpengaruh kondisinya menjadi turun tentunya itu semuanya pasti pekerjaan-pekerjaan itu akan tidak terlaksana dengan baik gitu Pak. Baik Bu Nikma, saya ingin tahu apakah Bu. Jadi saya pengen tahu apakah sebelumnya Bu Nikma juga memiliki beban kerja yang seberat ini? Iya Pak, tentu Pak Mujib. Jadi dari saya sudah itu, dari dulu beban kerja ini Bu ya? Iya Pak, dari memang dari dulu itu saya itu ya kalau di sekolah dulu selain sebagai operator bus, saya juga operator dapodik, operator aset. Nah, itu kemudian ditambah lagi baru-barusan juga saya
saya bisa melaksanakannya dengan baik. Saya juga jadi PPS kegiatan pemilu yang kemarin 2024 kemarin itu, dan itu saya bisa melaksanakan dengan baik. Tentunya itu yang, tapi tidak ada rasa pusing-pusing seperti itu sekarang. Mungkin karena ya itu Pak, psikologinya saya itu yang apa itu, karena saya tidak ada rasa santainya itu, sehingga saya itu mempengaruhi pada kondisi fisik saya itu Pak Musid. Baik, jadi padahal sebelumnya kan juga beban kerjanya sama Bu ya, tapi pada sebelum-sebelumnya Anda merasa baik-baik saja, tapi sekarang seperti sudah mulai berdampak pada fisik jenengan Bu. Oke, jadi untuk hal-hal yang sudah Anda rasakan ini, apakah Anda sudah pernah mencoba apa namanya mengidentifikasi dulu kok enggak, tapi sekarang kok seperti ini, kira-kira Anda pernah identifikasi nggak apa penyebab? Iya Pak Mujib, jadi ya ini saya rasakan itu gini Pak Mujib, ya salah satunya itu Pak, kegalauan saya ketika suasana hati itu Pak Mujib, di suasana hati yang saya itu kurang tenang, psikologinya saya itu saya tidak bisa mengatur psikologi saya gitu Pak Mujib. Dan itu biasanya juga karena sekarang itu karena itu Pak, salah satunya saya itu bekerja itu dengan lingkungan kerja saya itu kalau lingkungan kerja saya bahwa menyenangkan. Saya meskipun pekerjaan bebarengan, pekerjaan berat pun saya bisa melaksanakan dengan baik. Itu Pak. Dari identifikasi yang sudah Anda laksanakan atau Anda lakukan, kira-kira masih kita lanjut. Kita lanjut Pak Mujib nggih. Pundi? Sip. Kita lanjut Pak Mujib. Tapi ini saya nggak bisa. Halo, Bu Nikma. Halo Pak Mujib, lanjut ke Pak. Dilanjut mawon. Oke, lanjut Pak Mujib. Jadi suaranya tidak terdengar. Dari saya terpengaruh dengan suara Gig satu Pak. Pak Mujib terpengaruh tidak? Ini suaranya Wika bocor ini soalnya. Iya, suara Wika yang dominan. Saya nggak bisa. Apa keluar dari saya tidak keluar grup satu aja, gitu Pak. Ini aja Pak Mujib ya. Saya keluar dari grup utama. Oh, mantan. Karena tadi kok suaranya terganggu. Nggak tahu, ulangi lagi ya Pak. Saya masuk ruang sana atau gimana? Oh, begitu. Oke. Baik. Nikma, bisa mendengar? Bisa Pak. Baik, kita lanjutkan Bu G. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Tadi setelah mengidentifikasi permasalahan jenengan, kira-kira apa nih yang sudah Anda coba untuk menghadapi permasalahan itu? Ya, yang sudah saya lakukan itu Pak Mujib. Suara saya terdengar Pak Mujib ini. Ini masjidnya. Terdengar jelas. Oke. Terdengar jadi jelas Bu. Gini, Pak Mujib.
yang sudah saya coba saya laksanakan karena lakukan untuk mengatasi rasa ini yang pekerjaan saya menumpuk dan saya lebih gagal fokus dan tidak bisa menikmati pekerjaan itu, akhirnya saya menjadi pusing-pusing. Itu yang saya lakukan gini Bang Jebret, mencoba untuk relaxkan diri saya. Kalau saya butuh istirahat, saya akan pakai waktu saya untuk istirahat hingga saya itu siap untuk mengerjakan tugas saya lagi, dan saya mengambil waktu-waktu yang saya itu bisa bekerja dengan tenang. Saya bisa menata mood saya, dan juga yang sudah saya lakukan, saya berbagi tugas. Saya minta bantuan teman yang misalnya ketika di sekolah dengan masalah operator bus, saya minta yang biasanya bisa saya kerjakan sendiri, saya sekarang minta bantuan dengan sejawat yang lainnya untuk untuk berbagi tugas, misalnya membagi dengan tugas-tugas yang kiranya kan gitu. Terus untuk yang pekerjaan di sebagai PPS itu saya juga berbagi dengan anggota PPS saya, mereka yang bisa mereka lakukan. Jadi itu sudah kiranya nanti akan saya lakukan seperti itu Bang. Jadi itu saya punya gambar gitu, jadi saya bisa mengurangi sedikit beban saya itu Pak. Baik, jadi dari solusi-solusi yang Anda nyatakan tadi Bu ya, apakah Anda sudah melaksanakannya pada waktu dekat-dekat ini? Jadi itu Pak Mujib. Dari yang sudah saya lakukan tadi Pak Mujib, saya kok nggak begitu bisa fokus Pak. Jangan ulangi Pak Mujib. Baik, jadi setelah Anda meminta bantuan, kemudian membagi tugas dengan rekan lain terkait dengan tugas-tugas Anda, apakah kemudian Anda sudah merasa maksimal dalam mencari solusi atau melaksanakan solusi tersebut, atau mungkin Anda memiliki solusi-solusi lain yang belum Anda lakukan dan harus segera laksanakan? Iya Pak Mujib. Jadi dari yang akan saya laksanakan tadi, saya juga punya solusi lain Pak Mujib. Solusi lainnya begini Pak, tentunya kembali lagi pada diri saya Pak. Saya itu bekerja, kalau saya psikologinya saya itu baik, saya bisa menenangkan diri saya secara pribadi, nanti saya insya Allah bisa mengatasi semua pekerjaan saya itu dengan baik, dengan kondisi badan yang baik juga. Tentunya saya akan, kalau selain bekerja sama dengan teman, saya juga akan merilekskan diri saya gitu Pak, dengan istirahat. Jika nanti setelah semua solusi Anda lakukan tapi tidak berhasil, apa langkah selanjutnya yang bisa Anda pertimbangkan Bu? Kalau misalkan nggak berhasil nih setelah melakukan ABCD tadi, kira-kira yang bisa Anda pertimbangkan? Yang bisa, mungkin ini langkah yang solusi yang terakhir ya Pak Mujib ya, tapi ya itu hanya sebagai solusi pilihan dan solusi terakhir, dan itu saya akan kalau misalnya yang pekerjaan di sekolah itu kan pekerjaan yang bisa saya itu bagikan, saya akan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dengan kondisi saya yang seperti ini, mungkin dalam rentang waktu ini saja, dalam durasi waktu yang selama satu tahap ini saja, mungkin saya bisa ngatur kepala sekolah untuk sebagai laporan busnya saya limpahkan ke teman itu. Tapi untuk yang kegiatan PPS-nya saya juga akan memberikan
ruang kepada teman-teman yang lainnya untuk belajar dan sehingga akan mengurangi beban saya. Itu Pak, beban tugas saya. Itu Pak Mujib, itu langkah terakhirnya. Gitu. Tapi saya tetap punya suatu optimis pada kalau saya itu bisa mengatur apa itu psikologinya saya, mood saya, nanti akan baik-baik saja gitu Pak. Baik Bu, jadi setelah semua solusi jenengan lakukan sampai dengan solusi yang terakhir, saya pengen tahu nih bagaimana kemudian Anda menentukan indikator keberhasilannya. Bahwa saya sudah pada tahap atau level 9 itu kira-kira kalau sudah ada atau sudah dalam kondisi bagaimana? Bisa didengarkan Bu? Iya Pak Mujib, ini masjidnya yang terlalu keras saya tidak bisa. Iya, Pak Mujib. Jadi untuk bisa mencapai pada level 9 yang saya harapkan dari sekarang saya di posisi 6 itu tentunya ya itu Pak Mujib, saya tetap akan yang paling bisa saya realistiskan Pak, itu saya bisa itu berbagi tugas dengan teman, membagikan tugas kepada teman tadi, dan satunya lagi saya akan menyiapkan psikologinya saya itu menjadi lebih tenang, lebih menata, lebih memilih waktu-waktu yang tepat sehingga saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Karena tipenya saya itu Pak, saya bisa bekerja dengan baik itu ketika psikologinya saya itu baik, dan itu Pak yang saya bisa lakukan. Baik Bu Nikmah, jadi cukup jelas ya dari cerita jenengan, jenengan sudah bisa mengidentifikasi apa ini permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi, kemudian Anda juga menentukan nih targetnya tadi level 9, gambarannya seperti tadi, seperti yang ceritakan tadi. Kemudian yang terakhir ini mungkin ini kira-kira ya, bagaimana Anda mengevaluasinya ini aktivitas dengan lakukan tadi untuk kemudian dijadikan pembelajaran agar kedepannya bisa paling diantisipasi kondisi ataupun pekerjaan yang kemudian bisa mengganggu fisik dan mental jenengan. Evaluasi itu. Oke, Pak Mujib. Jadi dari hal ini saya bisa mengambil kesimpulan, bisa lebih menata diri dengan saya akan berbagi tugas, kemudian saya mengatur mood saya, mengatur rasa kondisi psikologinya saya dengan baik sehingga saya nanti tidak akan berpengaruh pada fisik saya, gitu Pak Mujib. Baik, terima kasih Bu sudah melakukan dialog dengan saya. Bagaimana nih sekarang kondisinya Bu Nikmah setelah melaksanakan coaching dengan saya pada malam hari ini? Oke, Pak. Alhamdulillah Pak Mujib yang sudah, terima kasih Pak Mujib sudah meluangkan waktunya ke saya, mendengarkan keluhan saya, dan saya mempunyai solusi dari yang saya ungkapkan tadi. Jadi saya bisa mempunyai ide baru untuk bisa mengatasi yang saya rasakan tadi. Terima kasih Pak Mujib atas waktunya mau mendengarkan keluhannya saya. Oke Bu Nikmah, jadi harapannya nanti apa yang sudah Anda rencanakan, apa yang sudah ada di dalam gagasan-gagasannya bisa diterapkan segera mungkin dan kemudian bisa memberikan solusi yang baik untuknya. Kurang lebihnya
Sebelum saya tutup, ada hal yang ini ingin jenengan sampaikan. Oke, Pak Mujib, terima kasih atas waktunya Pak Mujib mau mendengarkan apa kegalauan saya. Itu Pak Mujib, terima kasih. Baik. Sama baik Bu, semoga pada pertemuan selanjutnya nanti bisa mendapat kabar lebih baik dari Bu Nima, bisa mendapatkan kabar yang lebih positif dengan kondisi Bu Nima yang lebih baik. Saya kira cukup Bu ya. Saya ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali kekur satu Pak. Stop rekam. Nggih. Nggih. Ya. Iya. Curhat Bu, curhat tadi. Malam kemarin daripada atau bulan kita yakini menyebut kita semua dengan kemudian dalam
mengikat sudah kepada Allah menyebut kita semua sebelum itu kita Muhammad adalah umat yang dari umat yang kalau kita kawasan karena alas kita Muhammad kita bersolawat kepada yang pertama itu kemudian dan malai kedua Sudah. Allah dan para malaikat setelah Allah dan Allah bersolawat kepada Muhammad
dan Allah itu Iya. orang-orang kan banyak dan banyak hari ini bahkan itu kita saja yang terima kita maafkan ini ini salawat kepada Nabi Muhammad tapi wajibnya dan akhir kalau lainnya itu banyak selalu kawan itu teman kawan itu masyarakat paling masyarakat itu mungkin dan siapa orang yang diciptakan